Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi. Untuk saat ini kita mata kuliahnya komunikasi bisnis. Untuk yang my class nanti dulu saja lah ya. Saya juga untuk mengakses my class juga agak kesulitan, jadi masih loading. Jadi nanti coba saya setting ulang untuk yang my class-nya biar bisa absen sampai nanti malam lah. Nanti sambil dicek-cek ya setelah kuliah ini. Nanti kalau saya sudah bilang kalau sudah saya setting ulang, nanti kalian bisa sambil cek. Kalau nggak bisa lagi, coba nanti beberapa waktu cek lagi, seperti itu. Untuk kali ini kita kuliah dulu untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Ini mata kuliah 2 SKS, mata kuliah yang umum sebenarnya. Saya share dulu. Ini materinya sudah ada di My Class. Dan juga ada tugasnya juga ada di My Class nanti. Kelihatan ya? Saya share screen. Terlihat Bu. Ya, Bu. Ya, slideshow, coba. Kalau tidak kelihatan, bilang ya. Ya, Bu. Nah, untuk awal perkuliahan ini, kita belajar dulu mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis yang menjadi dasar-dasarnya. Dari asal namanya komunikasi bisnis, mungkin kalimat komunikasi itu sudah sangat sering kalian dengar. Komunikasi sering dengar, bisnis sering dengar. Lalu kalau komunikasi bisnis seperti apa? Kita bedah dulu dari makna komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Jadi untuk komunikasi sendiri, jadi belum sampai dengan bisnis ya. Jadi untuk makna dari komunikasi, yang namanya komunikasi itu adalah pasti ada pertukaran informasi di sana. Dia proses ada informasi dari satu orang ke yang lain. Jadi kalau kita berbicara sendiri, itu bukan komunikasi namanya. Kita cuma ngomong sendiri, saya bicara sendiri, kok saya masaknya nggak enak ya ngomong sendiri, tapi itu nggak ngomong sama orang lain. Itu artinya kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, karena yang namanya komunikasi itu pasti ada pertukaran informasi antar individu. Jadi tidak hanya satu, minimal ada dua orang. Jadi komunikasi itu minimal ada dua orang atau lebih. Di mana di situ terjadi pertukaran informasi antara yang satu dengan yang lain dengan suatu sistem yang lazim. Bisa menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Jadi komunikasi itu bukan hanya saat saya berbicara, kemudian orang lain mendengarkan, kemudian dia berbicara, saya mendengarkan, tapi juga bisa jadi, misalnya saya menepuk bahu orang, misalnya saya ada kenal sama orang, atau misalnya saya antri terus ada yang nyerobot antrian, dia ada di depan saya, kemudian saya tepuk bahunya, itu adalah suatu simbol dari saya atau sinyal dari saya untuk dia minggir. Itu juga termasuk komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya saya bicara kemudian orang mendengarkan, tapi juga bisa jadi berupa simbol, berupa sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Ada makna lain sebenarnya juga hampir sama. Ada pertukaran proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi. Jadi ada intinya di sini memang kalau komunikasi ada sesama manusia dan pertukaran informasi, memang inti dari komunikasi itu. Jadi kalau kita lihat makna-makna yang lain, pasti intinya ada kalimat pertukaran informasi terhadap satu sama lain. Kalau yang makna yang ketiga ini dari Rogers. Jadi inti dari komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu, antar sesama manusia dengan simbol-simbol tertentu, dengan sistem yang lazim.
Oke, itu untuk makna komunikasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai dari makna komunikasi dulu. Ada yang belum paham mengenai komunikasi sendiri? Tidak? Lanjut? Lanjut, Bu. Ya. Jadi, kalau tadi komunikasi, itu adalah proses pertukaran informasi antar individu dengan sistem yang lazim dan dengan menggunakan simbol, sinyal tertentu. Kalau untuk komunikasi bisnis, berarti tadi makna yang komunikasi itu ada pertukaran informasi antar individu dengan sistem yang lazim, dengan simbol-simbol tertentu, itu digunakan dalam dunia bisnis gitu aja. Berarti nanti informasinya pun informasi bisnis. Ini seperti itu. Jadi kalau komunikasi tadi pertukaran informasi, berarti untuk komunikasi bisnis pertukaran informasinya ada di dalam dunia bisnis. Ada yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi. Jadi bisa berbagai simbol dengan bentuk verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Tujuannya biasanya tujuan bisnis. Nah, dari makna komunikasi bisnis ini, kita sebenarnya juga bisa lihat bahwa bentuk dari komunikasi bisnis, komunikasi sebenarnya umumnya, ada bentuk komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Jadi bentuk dasar dari komunikasi bisnis itu ada dua, verbal dan non-verbal. Di sini bisa ada yang membayangkan untuk komunikasi verbal itu yang seperti apa? Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapat di sini? Komunikasi verbal. Istilah ini mungkin ada yang pernah mendengar, verbal sama non-verbal. Verbal berarti? Ada? Lupa ya, Bu, tapi pernah dengar ini. Pernah belajar ini juga. Pernah belajar? Apa ya, sampai. Tapi lupa. Lupa. Secara bukan langsung, bukan sih, Bu. Ya, kenapa? Cara langsung. Verbal. Dia menggunakan simbol, bukan, Bu? Ya. Dengan lisan, Bu. Nah, dengan lisan. Jadi nanti kalau komunikasi verbal itu komunikasi di mana pesan itu disampaikan biasanya secara lisan, verbal. Verbal itu kan omongan ya. Verbal itu lisan, tapi sebenarnya juga bukan hanya lisan, tapi tertulis pun juga itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi yang jelas, tampak. Lisan itu kan jelas, orang juga akan lebih mudah tahu dengan saya berbicara, kalian bisa memahami apa yang saya katakan. Komunikasi itu seperti itu. Ada komunikasi verbal itu seperti itu. Jadi komunikasi di mana pesan itu disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi tertulis pun dia adalah komunikasi verbal karena sangat mudah untuk menangkapnya dengan menggunakan suatu bahasa. Jadi ada komunikasi secara lisan atau tertulis dengan menggunakan suatu bahasa. Ada bahasa tertentu yang digunakan dalam menyampaikan komunikasi. Kalau nggak pakai bahasa, ya nanti tidak bisa tersampaikan juga, ya itu berarti bukan komunikasi ya. Bahasa itu adalah seperangkat kata yang disusun secara terstruktur hingga menjadi kalimat yang mengandung arti. Jadi ada bahasa, kata-katanya tersusun dan memiliki arti. Nah, komunikasi verbal karena pengertiannya secara lisan dan tertulis, berarti untuk komunikasi verbal itu dibagi dua jenis, yaitu oral communication dan written communication. Oral itu tadi yang lisan ya. Jadi untuk komunikasi verbal itu dibagi dua, lisan sama tertulis. Written itu tertulis. Komunikasi verbal itu nanti akan berkaitan dengan orang yang berbicara, dan ini juga ada kaitannya sama menuliskan apa yang dikatakan. Oral itu seperti itu. Jadi bisa bicara maupun tindakan. Sedangkan untuk written communication atau yang tertulis itu
nanti erat kaitannya dengan tindakan mendengar dan juga membaca. Karena ada komunikasi yang ditulis, makanya nanti ada tindakan membaca. Maksudnya ini kan ada kaitannya oral sama written. Nanti kalau yang di sini oral itu tadi berbicara, maka yang di bagian written nanti mendengarkan apa yang dibicarakan. Kemudian ketika yang di oral itu menulis, maka nanti ada tindakan di written-nya aja membaca apa yang ditulis. Intinya seperti itu, komunikasi verbal berupa lisan dan tertulis, oral dan written. Ada yang datang? Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Jadi ada dua untuk komunikasi verbal, oral dan written, seperti itu. Atau lisan dan tertulis. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang komunikasi non-verbal. Non-verbal berarti ya tidak menggunakan lisan dan tidak tertulis ya. Lalu kita menggunakan apa jika non-verbal? Nah, biasanya menggunakan gestur atau simbol atau tindakan. Nah, nih, bisa menjadi dengan gestur sikap kita, atau lirikan, atau tindakan, atau menggunakan logo-logo tertentu misalnya, itu adalah komunikasi nonverbal, jadi tidak menggunakan lisan dan juga tidak menggunakan catatan, tidak menggunakan tulisan. Unggulnya sebenarnya untuk komunikasi nonverbal itu justru dengan komunikasi nonverbal itu akan tampak kesahihannya, jadi benar-benar bisa dipercaya gitu. Kayak misalnya kalau komunikasi nonverbal kita, terutama biasanya perempuan ya, kalau komunikasi nonverbal itu kelihatan banget. Misalnya kita itu lagi marah biasanya langsung pada saat kalian pas di rumah lagi marahan sama orang tua kok nggak dikasih uang saku gitu misalnya, terus masuk ke kuliah, kelihatan banget ekspresinya ketika marah. Itu kan tidak bisa dibohongi ya. Saat di kelas pun tidak bisa merubah ekspresi wajah. Ekspresi itu sangat tidak bisa dibohongi dan itu memang yang paling sahih. Orang kalau ngomong bisa aja bohong, ya kan? Kalau bicara gampang bisa bohong. Tapi kita biasanya bisa melihat dari gesturnya dia jujur atau tidak. Kalau orang psikologi malah bahkan bisa melihat dari lirikan matanya. Jadi dia ngelirik di bagian mana itu kelihatan. Kalau pada saat dia bohong, dia akan melirik ke titik tertentu. Ya kan? Itu adalah komunikasi nonverbal sebenarnya. Bahkan lirikan pun adalah komunikasi. Tapi itu komunikasi nonverbal. Keunggulan dari komunikasi nonverbal memang unggulnya dia sahih. Jadi benar-benar tidak murni, benar-benar kelihatan jelas. Jadi tidak berbohong, jelas. Itu komunikasi yang sahih, bisa dipercaya banget. Tidak seperti saat komunikasi verbal. Komunikasi verbal kita bisa saja nulis asal, ngarang, terus habis itu bicaranya bohong, bisa kan? Tapi kalau verbal tidak bisa. Nah, tujuan dari komunikasi verbal itu adalah ya sama seperti tujuan berkomunikasi. Tujuan komunikasi kan memberikan informasi, pun dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu juga tujuannya memang memberikan informasi, kemudian juga mengatur alur suatu percakapan. Nah, misalnya kalau dengan komunikasi biasa, misalnya saya minta untuk anak saya untuk tidak main air. Saya menggunakan, saya biasanya kalau tidak minta untuk tidak main air, nak jangan main air misalnya. Itu kan kalau misalnya nada saya datar biasa, nak jangan minum air, jangan main air, nak jangan main air. Siapa yang paham gitu kan? Tapi kalau saya memberikan intonasi, nak jangan main air misalnya. Jadi kan kelihatan jelas. Kelihatan kalau saya tuh memerintah dia untuk tidak usah main air. Nah, dengan komunikasi nonverbal, komunikasi verbal itu menjadi lebih jelas, lebih bisa diatur alur suatu percakapan. Kita mau membuat percakapan itu berupa suatu perintah atau membuat suatu kalimat tanya. Ini misalnya kita mau tanya ini adalah air. Kalau misalnya nada kita ini adalah air, itu kan kita nggak tahu dia tahu apa tanya. Tapi kalau kita mau menanyakan ini apakah ini air,
ini air, kan kalau kita menggunakan nada kan kelihatan. Ini air kan jadi kelihatan, kita jadi tahu ini pertanyaan. Jadi fungsi komunikasi nonverbal salah satunya adalah mengatur alur suatu percakapan. Nah, selain itu juga untuk mengekspresikan emosi. Dengan adanya nonverbal itu kan kita bisa tahu tadi kalau misalnya saya marah atau saya memerintah anak saya tadi untuk tidak main air kan dengan komunikasi nonverbal, dengan ekspresi saya yang tegas itu kan saya bisa menjelaskan ke anak saya bahwa memang main air tidak boleh. Jadi kita bisa mengekspresikan emosi dengan komunikasi nonverbal ini. Ada juga tujuannya untuk memberikan sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Tadi ya, sebenarnya sama tadi. Dari contoh-contoh yang saya tuh, berarti tadi bisa mengatur alur suatu percakapan, menunjukkan emosi, sampai melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal saya tadi. Dan juga mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Tadi ya, sama ya tadi, kalau misalnya saya nyuruh anak saya untuk tidak main air, kan jadi bisa mengendalikan dengan menggunakan intonasi yang saya sampaikan. Kemudian juga mempermudah tugas-tugas khusus. Ada ekspresi yang jelas, jangan misalnya kalau perintah ada tugas-tugas khusus, kalimat dengan verbal, dengan ekspresi yang jelas, ekspresi yang tegas itu nanti dia akan tahu tugas itu dia harus melakukan apa. Seperti itu untuk komunikasi non-verbal. Untuk sampai di sini ada yang ingin bertanya? Komunikasi non-verbal? Belum, Bu. Belum ya, cukup jelas ya. Masih dasar-dasar banget. Dan memang kalau komunikasi bisnis ini memang dasar. Jadi bukan yang akuntansi gitu. Jadinya enak aja sih kalau belajar di sini. Kita nggak harus yang menggunakan rumus tertentu, tinggal ngalir aja. Nah, kalau ini contoh-contoh ya, contoh-contoh dari bentuk dari komunikasi non-verbal. Ada bahasa tubuh, tadi ada beberapa yang sudah saya sebutkan ya. Bahasa tubuh, gestur kita. Kalau marah itu tangannya metenteng. Metenteng itu apa ya? Berkaca pinggang. Nah, berkaca pinggang gitu kalau misalnya marah itu kan bahasa tubuh. Udah kelihatan kalau orang marah biasanya berkaca pinggang. Kemudian gerakan mata misalnya, tadi yang seperti saya contohkan di dalam psikologi pun saat berbicara bohong nanti ngeliriknya bagian mana ke mana gitu. Gerakan mata pun menunjukkan kalau dia bohong atau tidak. Kemudian ada juga sentuhan, tadi juga saya berikan contoh kalau ada yang menyerobot antrian saya sentuh, dia bisa sadar, misalnya dia bisa nengok ke saya, tahu kalau saya di belakangnya, itu ada sentuhan, itu adalah komunikasi nonverbal. Kemudian intonasi juga, bahkan kondisi diam pun, diam itu adalah komunikasi nonverbal. Saat kapan diam itu bisa menjadi komunikasi nonverbal? Saat misalnya saya ada di kelas, biasanya saya ngomong terus menjelaskan gitu, tapi pada saat itu di kelas kondisinya rame banget, saya terus tiba-tiba diam dengan ekspresi tegas, misalnya, kalian bisa tahu saya diamnya maknanya apa kalau misalnya ada kondisi seperti itu. Maknanya apa kalau misalnya saya diam ketika ada kelas itu rame? Kenapa? Iya. Nah, diam bisa menjadi suatu komunikasi kalau saya marah ketika kondisinya seperti itu misalnya. Itu adalah salah satu contoh kondisi di mana diam itu bisa menjadi komunikasi. Bahkan diam tidak mengucapkan kata-kata apapun, itu pun juga suatu komunikasi, tapi nonverbal. Kemudian ada postur tubuh, kemudian ada juga warna misalnya lampu merah kuning hijau, itu juga sebenarnya komunikasi loh dari polisi ke kita. Jadi kalau merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan, semua orang bisa tahu. Itu dia bentuk komunikasi polisi tanpa harus ngomong sama kita dan bertemu dengan kita sebenarnya. Ada juga bunyi, misalnya bunyi kebakaran kalau kita di hotel itu kalau ada kebakaran, gitu, orang yang di dalam juga udah pada tahu, langsung pada lari keluar. Bunyi itu adalah komunikasi nonverbal.
Bau pun seperti itu, bau juga bisa menjadi komunikasi nonverbal. Bau tidak enak, misalnya ada di suatu rumah sepi, kok tiba-tiba ada bau busuk gitu misalnya, oh jangan-jangan di situ ada mayat gitu misalnya. Jadi kita tahu deh jadi apa, jadi kayak kriminal ya. Ya misalnya seperti itu. Contohnya untuk komunikasi nonverbal bentuknya. Nah, ini contoh dari bentuk komunikasi nonverbal untuk ekspresi ya. Kita lihat dari Doraemon. Jadi ada biasanya untuk ekspresi ini ya seperti yang tadi disampaikan bahwa nonverbal itu sangat reliable, jadi tidak bisa dibohongi lagi. Udah jelas tampak yang dari hati, nakal, bandel misalnya. Ketawa berarti artinya pas bahagia, lagi marah berarti nanti bibirnya cemberut seperti itu. Nah, contohnya aja sih. Soalnya nanti kalau mau saya pasang foto saya, takutnya nggak bisa menunjukkan malahan. Foto saya nanti senyum terus nanti. Saya nggak marah-marah, soalnya nggak pernah bisa marah lah. Jadi saya ambil Doraemon aja. Oke, itu contohnya aja. Nah, tadi ada komunikasi, tadi bentuknya ada yang verbal sama non-verbal. Sedangkan untuk yang sampai ke bentuk komunikasi, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke proses komunikasi? Belum, Bu. Ya? Belum ya? Oke, kalau belum, kita lanjutkan lagi untuk materi mengenai proses komunikasi. Jadi bagaimana suatu komunikasi itu terjadi antara satu individu ke individu lain. Jadi prosesnya sebenarnya kalau kita komunikasi tinggal ngomong aja orang juga udah paham ya, atau kita tinggal nepok orang aja orang udah paham, tapi sebenarnya itu adalah suatu proses yang secepat kilat sebenarnya terjadi. Prosesnya yang pertama sebenarnya proses yang pertama adalah pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Saya sambil kasih contoh ilustrasi ya, untuk pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Jadi misalnya saya punya tetangga misalnya. Jadi saya ada tetangga yang namanya A. Terus saya melihat si A itu punya motor baru. Jadi ada mobil pengantar motor itu, habis itu nurunin motor di rumahnya dia. Jadi di saat itu saya itu sudah mempunyai suatu ide atau gagasan. Gara-gara saya melihat suatu kondisi tertentu. Jadi saya punya ide atau gagasan. Gara-gara saya melihat tetangga saya itu beli motor baru, saya jadi punya ide nih mau ngomong sesuatu. Nah, terus saya sebagai pengirim, akhirnya saya mengubah ide menjadi suatu pesan. Saya setelah melihat itu, dari ide atau gagasan yang saya lihat tadi, saya ubah, secara tak sadar saya ubah itu menjadi suatu pesan. Dan saya, langkah ketiga, dan saya kirim pesan itu ke pihak penerima, sampai ke pihak penerima pesan. Jadi saya tadi punya ide, saya ulangi tadi, saya punya ide gara-gara melihat tetangga saya beli motor baru, kemudian saya ubah ide saya menjadi pesan berupa misalnya kalimat pesan saya, wah, A beli motor baru, jangan-jangan dia utang beli untuk itu, misalnya. Kemudian saya kalimat ide pesan saya tadi saya kirimkan saya akhirnya mengirimnya. Saya mengirimnya dan si penerima itu menerima pesan saya tadi. Saya kan tadi bilangnya gitu ya. Si A tuh ternyata beli motor baru, dia kayaknya utang deh untuk beli motor baru. Itu misalnya gibah ya saya. Jangan dicontoh, itu cuma contoh ya, jangan dicontoh. Saya nggak seperti itu juga kok. Nah, si penerima saya bilang B ya, si B penerima itu akhirnya dia menafsirkan apa yang tadi saya sampaikan, pesan saya tadi. Dia menafsirkan, menerima, oh ternyata si A itu beli motor baru karena utang. Dengan utang, misalnya, dia si penerima menafsirkan pesan. Akhirnya si penerima tadi, memberi tanggapan dan mengirim umpan balik pada pengirim. Terus dia akhirnya nanggepin tadi setelah saya sampaikan, oh, si A beli motor kayaknya utang deh. Terus si B akhirnya, terus dia akhirnya nanggepin kalimat pesan saya tadi. Sepertinya memang iya, masa
Masa si A itu bisa beli motor baru padahal dia masih ada utang sama saya aja dia nggak lunasin. Nah, dia memberikan umpan balik pada saya si pemberi pengirim pesan. Si B akhirnya memberikan umpan balik ke saya. Itu adalah proses komunikasi. Jadi kalau kita breakdown, kita cuma ngomong, sebenarnya saya cuma tinggal ngomong biasa ya, itu sebenarnya cuma proses biasa saya ngomong sama orang lain. Tapi ternyata kalau kita breakdown ya seperti itu langkahnya sebenarnya. Dari mulai saya, si pengirim, itu punya ide, kemudian ide itu dibuat sebuah kalimat, dibuat suatu pesan. Pesan itu kemudian disampaikan ke penerima. Penerima akhirnya mau menerima pesan, kemudian penerima itu menafsirkan apa yang telah disampaikan oleh si pengirim, yaitu pesan. Pesan itu kemudian akhirnya setelah ditafsirkan sama si penerima, dia memberikan feedback atau umpan balik terhadap pesan yang telah disampaikan. Itu proses komunikasi, ada 6 langkah dari antar individu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk proses komunikasi? Tidak? Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas, next. Jelas, Bu. Oke, kita lanjut berarti kalau jelas ya. Jadi untuk komunikasi, sebenarnya proses itu sangat umum terjadi. Tapi juga kadang-kadang ada ya orang kok miskomunikasi. Mungkin sudah sering mendengar miskomunikasi. Untuk saat ini misalnya, saya ngobrol ternyata salah informasi. Kenapa ada kesalahan komunikasi? Nah, pertama bisa jadi karena masalah dalam mengembangkan pesan. Tadi kayak misalnya saya ngembangin pesannya salah informasi tadi, padahal saya cuma melihat dia membeli motor, tapi saya mengembangkannya secara berbeda. Saya mengembangkan jangan-jangan dia utang ya. Akhirnya kan orang yang menerima informasi saya bisa jadi dia menafsirkannya beda lagi. Oh, memang benar ternyata dia utang. Nanti bisa tambah lagi. Biasanya untuk gosip seperti ini, antara satu orang ke yang lain akan bertambah terus ya, ngembang-ngembang. Biasanya perempuan yang paham seperti ini ya. Biasanya akan beda antara satu orang ke yang lainnya. Nanti akan bertambah lagi ceritanya. Dari cerita yang A, nanti ke B, C, D, sampai orang ke Z, nanti ceritanya juga jadi panjang. Nah, ini masalah dalam pengembangan pesan. Yang selanjutnya ada juga masalah dalam menyampaikan pesan. Misalnya, biasanya ada miskomunikasi kalau saya chat WA gitu. Dalam menyampaikan pesan kan zaman sekarang chat itu juga termasuk bentuk komunikasi ya, chat WA, chat SMS seperti itu. Tapi sayangnya kalau dengan WA atau SMS tertulis seperti itu bisa jadi orang menerimanya beda tanggapannya. Ya kan? Bisa jadi ini maksudnya saya A, tapi dia nanggepinnya beda. Pun misalnya masalah dalam penyampaian pesan yang lain, misalnya kondisi sinyal berbeda. Sinyalnya misalnya saya telepon orang yang di sana sinyalnya lemah, jadi putus-putus suaranya, jadi terjadi kesalahan penerimaan informasi ketika sinyalnya buruk. Nah, ini adalah masalah dalam penyampaian pesan. Ada juga masalah dalam menerima pesan. Dalam menerima pesan, misalnya kita lagi nggak fokus, kita jadinya salah mendengar, itu ada masalah dalam menerima pesan. Masalah dalam menafsirkan pesan, itu juga tadi pas penafsiran ternyata kita menanggapi berbeda, sama yang seperti yang saya contohkan, yang tadi di proses tadi. Nah, selanjutnya ada juga perbedaan latar belakang. Latar belakang yang berbeda bisa jadi menyebabkan perbedaan kesalahpahaman komunikasi. Misalnya saya bicara sama seorang profesor bicara sama petani yang lulusan SD. Kadang-kadang seorang profesor itu menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim diketahui oleh orang-orang awam. Jadi gara-gara latar belakang yang berbeda itu, latar belakang pendidikan misalnya, itu bisa jadi tidak terjalin komunikasi yang baik antara keduanya. Itu perbedaan latar belakang yang bisa menyebabkan kesalahan komunikasi. Ada juga perbedaan penafsiran kata. Kalau misalnya saya orang Jawa dan orang Sunda, sebenarnya ada beberapa kata-kata yang sama, namun maknanya beda. Kadang saya misalnya ada kalimat
lali misalnya bahasa Jawa lupa, tapi kalau di bahasa Sunda maknanya lain. Itu kan karena dia kalau misalnya mendengar saya bicara lu lali, saya lali. Dan dia nganggapnya bisa arti yang lain misalnya. Itu beda dari penafsiran kata karena memang pemahamannya bahasanya kita menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian ada juga penyebab kesalahan komunikasi, yaitu perbedaan reaksi emosional. Nah, misalnya tadi kalau misalnya saya marah tapi nggak kelihatan marah, dia juga nanggepinnya jadi biasa aja, tidak dia nyantai aja ternyata misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan komunikasi. Kemudian bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan komunikasi tadi? Bagaimana agar komunikasi yang sebelumnya sudah jelek, memperbaikinya bagaimana? Yang pertama, ada perbaiki persepsinya. Persepsi itu istilahnya seperti persepsi, pemikiran. Jadi anggapan, ya nggak? Ada yang belum paham persepsi? Persepsi itu seperti pemikiran, pemahaman, anggapan. Persepsi saya akan suatu fenomena, anggapan saya mengenai suatu fenomena. Nah, samakan persepsi. Jadi persepsinya samakan dulu. Anggapan kita samakan dulu dengan antara satu individu dengan individu yang lain itu sebelum berkomunikasi. Jadi kan sama dulu persepsinya. Kemudian pilihlah juga kalimat yang tepat, bahasa yang tepat pula. Jadi untuk memperbaiki komunikasi, bahasa yang tepat, timingnya tepat, semuanya tepat dulu untuk memperbaiki komunikasi. Bahasanya tepat tapi timingnya tidak tepat, juga itu tidak bisa untuk memperbaiki komunikasi. Misalnya saya ingin minta maaf tapi kondisinya dia masih dalam kemarahan. Biasanya kalau marah, kalau dimintai maaf nanti dia malah tambah marah misalnya lah itu. Berarti kan itu timingnya tidak tepat. Jadi tepat itu bukan hanya sekedar kita menggunakan bahasa yang benar, tapi juga kita menggunakan waktu yang tepat, waktu yang benar, waktu yang sesuai lah. Kemudian kredibilitas. Tahu kredibilitas? Kredibel itu dapat dipercaya. Jadi kredibel itu dapat dipercaya, berarti kredibilitas itu ya dapat dipercaya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau menyampaikan informasi mengenai akuntansi, orang yang paling tepat adalah seorang akuntan, ya kan? Ketika kita ingin menyampaikan informasi akuntansi ke orang umum, kok kita minta orang petani untuk menyampaikan akuntansi, ya itu kan berarti tidak kredibel, ya, tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya nanti kan justru kalau misalnya akuntan, baru orang-orang itu bisa percaya kalau ini informasi tentang akuntansi. Kredibilitas itu seperti itu, bisa dipercaya. Selain mengenai informasi yang tadi kredibel itu dari sisi orangnya yang menyampaikan dan juga dari sisi informasinya. Jadi informasi yang kredibel itu biasanya informasi yang ilmiah, yang teruji, yang sumbernya bisa dipercaya juga. Kalau di ilmu pelajaran itu berarti yang kredibel itu berarti yang misalnya dari jurnal-jurnal ilmiah, misalnya dari buku cetak, misalnya seperti itu. Itu adalah ilmu isi dari komunikasinya yang kredibel seperti itu. Jadi dari orang maupun dari isi informasinya. Kemudian untuk memperbaiki komunikasi selanjutnya adalah pengendalian. Jadi perlu dikendalikan informasi mana yang akan disampaikan, informasi mana yang perlu, informasi mana yang tidak perlu untuk disampaikan. Itu perlu dikendalikan. Kita perlu atur. Jadi tidak semua informasi itu sebenarnya butuh untuk diberikan ke orang lain. Jadi hanya informasi yang tepat saja yang perlu disampaikan. Dengan dikendalikan nanti komunikasi akan lebih baik. Selanjutnya, setelah persepsi, ketepatan, kredibilitas, ada pengendalian, ada juga tentang keharmonisan. Kalau keharmonisan di sini konteksnya lebih ke antara dua antar individu tadi sih,
2 atau lebih tadi. Kalau misalnya saya ingin menyampaikan mengenai saya mau pinjam uang, tapi saya minta orang lain untuk menyampaikan itu, padahal orang lain itu dengan si yang mau saya pinjemin uang itu dia musuhan. Kan malah jadi nggak nyambung ya. Saya minta ke A untuk minta utang ke B, padahal A sama B itu musuhan. Kan ya jadinya si B pasti nggak mungkin mau memberikan utang ke saya loh, karena saya minta tolongnya ke si A. Harusnya saya minta tolong ke si C yang malah sohiban sama si B harusnya. Kan makanya untuk memperbaiki komunikasi itu perlu juga ada kondisi harmonis antara si penerima dan pengirim pesan. Seperti itu. Itu cara kita untuk memperbaiki komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak? Tidak Belum, ada? Bu. Belum. Tidak, Bu. Oke. Saya mendongeng ini sepertinya ya, ngomong. Nah, selanjutnya ada komunikasi yang efektif itu dapat mengatasi berbagai hambatan. Jadi untuk agar komunikasi bisa efektif itu artinya berarti tidak ada hambatan dalam proses penyampaian ke pengirim dan penerima. Nah, ini yang penting ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membuat suatu pesan itu lebih hati-hati, terutama dalam dunia bisnis. Kalau kita mau mengajukan proposal dana, itu kan juga harus kita susun dengan hati-hati, disusun dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin dengan kalimat yang baik, agar memang terjadi komunikasi yang efektif, agar si penerima proposal saya itu mau memberikan bantuan dana ke saya. Jadi, untuk komunikasi yang efektif, yang pertama kita perlu membuat suatu pesan itu secara hati-hati. Yang kedua, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Kita cari tahu, misalnya ada gangguan, saya mau nelpon ke orang, maka saya jangan sampai ada di lingkungan yang sinyalnya jelek. Paling nggak kita minimalkan dari sinyal jelek itu tadi, misalnya. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Cara yang kedua, agar komunikasi kita bisa efektif. Dan cara yang ketiga, itu kita mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Kita permudah, jadi misalnya tadi kalau saya mau nelpon orang, jangan nyuruh orang itu untuk nelpon saya, tapi saya dulu yang nelpon dia. Saya sedia pulsa, sedia kuota, jadi dia tinggal nerima aja. Kita permudah upaya umpan baliknya. Jangan mempersulit, jangan kamu aja dia yang nelpon, padahal saya yang butuh. Jadi kita perlu permudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar komunikasi bisnis. Sudah? Masih ada yang pertanyaan? Mungkin ada yang ingin berpendapat atau curhat? Apapun deh, ada? Selesai. Tidak, Bu. Sudah? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, berarti ya sudah ya, kuliah kita cukupkan. Nanti untuk tugasnya nanti ada di My Class. Tugasnya ada di My Class, bisa dicek nantinya juga. Nanti kalau setelah ini coba saya setting ulang jamnya, nanti saya sampaikan. Nanti saya setting sekitar sampai jam 23.55 malam nanti. Jadi dicek terus aja kalau misalnya masih belum bisa. Kalau sampai jam 23.55 kok masih belum bisa juga, kalian lapor ke saya saja, Bu, saya kemarin tetap nggak bisa absen. Ya sudah, nggak apa-apa. Laporan ke saya, nanti biar saya gantikan. Oke. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Untuk tugasnya yang ini di luar materi ya, Bu? Oh ya, akuntansi perusahaan dagang. Itu suruh diskusi, terus kita suruh
nulis nama panggilan, sama Kalau jurusan. yang pertama memang saya cuma pengen kalau itu bukan diskusi sih ya, tapi cuma di situ saya menggunakan aplikasi yang forum. Cuma saya pengen tahu nama kalian, nama panggilan, gitu-gitu doang sih. Itu bukan diskusi sebenarnya. Saya cuma mau biodata kalian sih itu. Waktu itu kan saya belum sempat nanyain ini semua toh. Saya cuma pengen tahu yang punya dasar akuntansi siapa, yang tidak punya dasar akuntansi siapa. Waktu kemarin kan saya tanya satu persatu, pada akhirnya saya lupa juga siapa saja. Kalau ditulis di situ kan biasanya saya ingat kan, oh yang ini nama ini tahu. Tapi kalau kemarin kan saya tanya doang, habis itu saya lupa lagi deh, udah siapa aja yang dari akuntansi itu udah lupa saya. Makanya saya minta di situ diskusinya untuk tulis itu aja. Pun hari itu kan kita cuma belajar itu ya, itu belajar nggak sih? Belajar kenalan. Ya kan, waktu hari itu. Jadi itu tulis aja namanya ya, nama kalian, nama pendek, panggilannya siapa, asalnya dari mana, SMA-nya mana, dulu SMA, IPA atau IPS, jurusannya apa, kalau misalnya SMK gitu. Gitu. Kalau yang makasih ya Bu. Kalau yang satunya ada pertanyaan? Nggak ada. Yang diskusi satunya enggak sih, kalau yang itu juga sudah kita pelajari ya. Diskusi satunya itu mengenai perbedaan mendasar akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Kemarin kalian nangkepnya apa bedanya apa dari jasa sama dagang? Tulis sesuai kalimat kalian aja. Apa yang kalian pahami aja. Jadi tidak letter-like kayak pengertian dari akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang, tapi lebih ke kalian pahamnya bedanya apa. Oh. Ya Bu, kalimat kalian kasih ya Bu. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Yang ini ya, nanti yang pertemuan 3 dan seterusnya nggak usah diklik dulu ya. Masih saya edit. Itu jadi yang sekarang ada itu sebenarnya itu punya yang dulu. Jadi belum saya ganti. Punya yang dulu, jadi belum saya ganti. Makanya belum cocok sama kondisi kalian kan ya. Nanti saya sesuaikan nanti setiap pertemuan. Pada saat kuliah nanti saya ganti, pada saat kuliah nanti saya ganti. Jadi pas setiap pertemuan aja, di akhir pertemuannya nanti gitu ya. Oke. Untuk perbedaan tadi tulis tangan nggak Bu? Kenapa? Yang perbedaan tadi ditulis tangan nggak Bu? Tulis di situnya aja. Jadi di situ di my kelasnya perbedaan mendasar kan? Di my class itu ada kok. Bentar, nanti di bagian replay biasanya ada. Kalian udah coba belum? Belum pernah nyoba ya? Udah Bu. Nanti ditulis. Udah di replay Bu. Di replay. Tulis di replaynya aja. Tinggal di replay terus udah kirim. Nanti cari replaynya ya. Kalau yang belum nemu bisa tanya temannya. Nanti diklik di replay. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Berarti kita cukupkan kuliah kita sampai di sini. Kita tutup kuliah kita dengan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.